Halo, selamat datang, selamat bertemu kembali dengan saya di sini di channel Mahaitin Classroom. Mari kita sama-sama tingkatkan kemampuan kita, pengetahuan kita, pemahaman kita mengenai ilmu akuntansi dengan belajar bersama-sama dengan saya melalui video tutorial ini. Kali ini saya mau ngajak adik-adik sekalian untuk belajar bersama bagaimana caranya mencatat beban sewa apabila kita melakukan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Nah, sebelum kita masuk ke ilustrasinya, bagi adik-adik sekalian jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Dan juga jangan lupa klik tombol like atau tombol subscribe agar video ini bisa semakin berkembang dan semakin banyak video lainnya yang bisa saya hasilkan. Nah, kita langsung saja ke ilustrasinya. Katakanlah tanggal 1 Juli 20X1 PT Lautan membayar sewa ya. Kalau membayar dan kita asumsikan pembayaran tunai untuk kendaraan heavy duty kepada PT Samudra sebesar 360 juta untuk masa 3 tahun. Katakanlah 1 unit kendaraan untuk masa 3 tahun ya. Oke. Pertanyaannya, jurnal apa yang harus kita buat? Yang pasti di sini kita membayar 360 juta, berarti kas kita kredit sebesar 360 juta. Dan untuk apa? Oke, pada umumnya orang-orang mencatatnya itu atau mengakuinya sebagai beban sewa, maka kita debitlah beban sewa sebesar 360 juta. Nah, ada pertanyaan ya. Pertanyaan ini pernah saya lemparkan di ruangan kelas. Apakah jurnal ini sudah benar? Dan sebagian besar jawabannya dari adik-adik mahasiswa mengatakan bahwa benar, Pak. Jurnalnya adalah beban sewa pada kas sebesar 360 juta. Nah, adik-adik, bahwa jawaban yang sesungguhnya adalah kita tidak harus mencatatnya sebagai beban sewa, namun bisa juga mencatatnya sebagai beban sewa dibayar di muka. Ini masalahnya, sewa dibayar di muka apabila memang kita bayarnya di depan untuk jangka waktu tertentu. Apalagi ini jangka waktunya 3 tahun. Nah, sementara setiap tahun kita harus melakukan journal adjustment. Di sini berapa beban sewa yang benar-benar sudah terrealisasi sepanjang tahun 20X1 dan berapa yang belum terrealisasi, itu kita akui sebagai beban sewa dibayar di muka. Oleh karenanya, di akhir periode kita harus melakukan cut off dan kita harus membuat jurnal penyesuaian atau jurnal adjustment. Kira-kira jurnal apa yang harus kita buat? Nah, coba kita lihat. Apabila kita bukan mencatatnya sebagai beban sewa, tapi kita mencatatnya beban sewa dibayar di muka, maka yang kita dapat adalah beban sewa dibayar di muka. Nah, tugas kita, ingat, di akhir periode atau di akhir tahun, kita harus membuat jurnal penyesuaian. Apabila awalnya beban sewa tadi kita catat pada akun beban sewa, kita debit akun sewa, maka tanggal 31 Desember kita harus melakukan jurnal adjust. Jurnal apa yang harus kita buat? Tadi tanggal 1 Juli kita sudah mengakui beban sewa sebesar 360 juta. Ternyata beban sewa yang terpakai selama tahun 20X1 adalah hanya 6 bulan ya. 1 Juli 20X1 hingga 31 Desember 20X1 ya, 6 bulan. Sehingga yang belum terpakai itu adalah 30 bulan. Yang belum terpakai itu untuk 3 tahun 36 bulan, berarti 360 juta kali 30 bulan bagi 36 bulan, berarti ada 300 juta lagi yang belum terpakai. Oleh karenanya kita harus akui sebagai beban sewa dibayar di muka atau yang belum terpakai adalah sebesar 300 juta. Nah, kreditnya kita harus kredit itu beban sewa, sehingga beban sewa tadinya debit 360 juta, kredit 300 juta, berarti saldonya akan menjadi 60 juta. Dan ini kita lihat hanya 6 bulan yang terpakai selama tahun 20X1. Kalau 360 juta untuk 36 bulan berarti 10 juta setiap bulan, untuk 6 bulan berarti 60 juta. Nah, coba kita lihat di buku besar ya.
buku besar untuk beban sewa, tadi tanggal 1 Juli kita mencatat debit 360 juta, dan 31 Desember kita kredit 300 juta, sehingga saldo akhirnya atau beban sewa yang terpakai untuk tahun 2021 adalah 60 juta. Nah, kita lihat beban sewa dibayar di muka. Tanggal 31 Desember kita melakukan journal adjustment dengan mendebet beban sewa 300 juta, sehingga saldonya untuk tahun berjalan adalah 300 juta. Nah, apabila pada awalnya kita mencatat sebagai beban sewa dibayar di muka, maka kita harus membuat journal adjustment pada tanggal 31 Desember. Nah, sebagai berikut ya, kita lihat. Tadi awalnya sudah sempat kita catat sebagai beban sewa dibayar di muka 360 juta, sehingga kita harus lihat bahwa biaya sewa yang benar-benar terpakai selama 2021 hanya 6 bulan, atau 6 bulan dari 36 bulan kali 360 juta adalah 60 juta. Sehingga beban sewa tadinya 360 juta, kita harus kurangkan 300 juta supaya menjadi 60 juta. Atau tadi beban sewa yang kita akui untuk periode berjalan adalah 60 juta, sehingga kreditnya kita harus mengurangi dari beban sewa dibayar di muka sebesar 60 juta. Dengan demikian beban sewa dibayar di muka tadi kita debit 360, kita kredit 60, berarti saldonya akan menjadi 300. Sementara beban sewa yang benar-benar terpakai tahun 2021 adalah sebesar 60 juta. Nah, coba kita lihat buku besarnya. Beban sewa dibayar di muka tanggal 1 Juli tadi kita debit 360 juta. Kemudian pada saat adjustment kita kredit 60 juta, berarti saldonya adalah 300 juta. Dan beban sewa yang benar-benar terpakai kita adjust untuk periode berjalan adalah sebesar 60 juta. Nah, kita simpulkan, baik dengan mencatat sebagai beban sewa ataupun beban sewa dibayar di muka pada tanggal 1 Juli 2021 akan memberikan hasil yang sama. Itu setelah kita melakukan journal adjustment pada akhir periode tanggal 31 Desember 2021. Nah, dengan awalnya kita mencatat beban sewa, saldo per 31 Desember adalah 60 juta. Dan kasus kedua tadi kita mencatatkan beban sewa dibayar di muka, beban sewa saldo akhirnya adalah sama sebesar 60 juta. Dan begitu juga dengan beban sewa dibayar di muka, saldo akhirnya adalah 300 juta, yang menyatakan bahwa yang belum terpakai adalah 300 juta. Demikian adik-adik yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Nah, dari sini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Dan jangan lupa apabila video ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian, klik tombol like dan juga tombol subscribe agar video ini bisa semakin berkembang dan semakin banyak video lainnya yang bisa saya hasilkan. Dan apabila adik-adik punya teman-teman yang lain yang ingin belajar bersama-sama dengan kita di sini, jangan lupa share video ini, bagikan video ini agar semakin banyak orang yang bisa terbantu dengan belajar bersama-sama dengan saya di sini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih, sampai bertemu kembali di sesi berikutnya.